Lah itu kejadiannya siang padahal sekitar jam 11-an lah. Lah saya itu pas posisi nyapu, cuman dari kejauhan dia nunjuk saya, mas. Terus sapu saya taruh, saya tanya kenapa? Dia mau ngomong susah pokoknya intinya itu. Terus saya lari ambilkan air minum tak kasih, mas. Tadi sebelah sampean itu ada itu loh. Dia nggak bisa nyebutkan itu tentara Jepang atau tentara. Iya. Itu posisinya seragamnya kayak patung di depan itu loh. Tapi nggak kepalanya nggak ada. Ini real ya? Ini real. Ini di ruangan ini. Ini apa ini ruangan apa ini? Yang tadi dari awal tadi. Iya. Dari awal. Iya. Ini becak semua, Bang. Ini penuh. Penuh becak di sini ya? Nah, ini masih ada. Terus, Pak, ada yang Kelebat. Iya. Halo. Ini ada gempa dan sesaji ya teman-teman. Ya, di momen kali ini, di video kali ini aku akan penelusuran malam di mana di lokasi tersebut merupakan dari sebuah sekolah SMP 3 Negeri Blitar yang memang sudah terbengkalai sudah berapa tahun ini, Pak? Ya kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun, 7 tahun Ya, 7 tahun, 6 tahun. Jadi wilayah ini merupakan wilayah sekolah komplek ya? Ya komplek dulunya. SMP 3, SMP 5, SMP 7, 7, 6. 6. Ya. Oke, yang sudah terbengkalai semua ya? Ya sudah terbengkalai semua. Dan sekarang menjadi tempat ya kosong, Ya, kosong ya. gitu ya, sehingga Kosong. banyak orang menyebutnya itu ketika berkunjung kemari itu berhantu. Apa benar seperti itu ya? Kalau sebenarnya berhantu sih enggak, tapi Ya. lebih kepada orang ketika di sini sering lah diliatin ada penampakan itu ada apa gitu sering gitu. Oke. Ya. Mungkin bisa diceritain, Pak. Bisa Kalau terkait diceritain. ini, kalau berbicara penampakan, saya sendiri memang sudah kurang lebih sudah sekitar 6 tahun lah kerja di sini. Memang jujur saya memang belum pernah istilahnya wujud nyata gitu. Memang kalau suara-suara ya sering lah cuman. Salah satu suara derap langkah tentara baris. Iya, itu di mana tuh? Di mana? Ini di lorong sebelah sini. Di lorong sebelah? Ini lorong sana ini. Ini kan ini bangsal peninggalan pilar-pilar ini kan bangunan. Bangunan peninggalannya Belanda ya ini. Ya. Oke. Nah, suaranya kayak dedap dari sana brok. Tapi ketika dilihat nggak ada apa-apa gitu. Suara yang orang Terus itu istilahnya itu saya pribadi, tapi kalau untuk terkait pengunjung itu sering. Ketika di sini kan masih ada festival, ada acara gitu. Ada pengunjung yang numpang ke kamar mandi, ke toilet. Itu sering anaknya itu sering, Mama ada anak kecil di situ loh, berbulu hitam. Selalu seperti itu ya? Enggak selalu, tapi kan gini, kalau berbicara gitu kan anak itu punya kelebihan masing-masing toh, punya istilahnya bawaan lahir lah. Dia lebih peka dengan hal-hal itu atau apa. Itu sering seperti itu, gitu. Sering seperti itu. Terus otomatis toh mau orang tuanya lari ke kita yang jaga, Pak, tadi anak saya diliatin, wah masa Bu? Saya sendiri nggak bisa ngiyakan, saya juga belum pernah kelihatan kan gitu. Intinya seperti itu. Sosok apa sih itu? Ya kalau pengakuannya dari anak kecil itu dia pendek kecil tapi hitam gitu loh. Hitam ini berbulu atau berbulu hitam gitu. Dan ngapain? Dia tuh jilatin kloset, dia ngopopin WC ya? Iya WC itu gitu. Dia pas kawan dia kan langsung kepergok, dia langsung hilang gitu loh intinya gitu loh. Kepergok langsung hilang gitu aja. Terus itu yang sudah pengakuannya seperti itu. Gitu. Apalagi? Kalau yang lainnya ya mungkin yang jahil, yang katanya hantu tanpa kepala itu. Kalau hantu tanpa kepala itu kejadian hampir kurang lebih pas waktunya Covid itulah kalau nggak salah loh. Pas era habis Covid itu, memang ada salah satu apa itu. Gini tuh di sini tuh ada karnaval, terus ada gelar tempat bermain anak-anak dan kebetulan IO-nya yang mengadakan tempat permainan anak-anak itu orang Jawa Barat, daerah Kuningan. Saya tanya itu. Saya tanya, orang mana Pak? Orang Kuningan. Itu rombongan sekitar 6 orang lah. Dia numpang kamar mandi di sini ngecas. Pak, saya numpang ngecas HP. Oh iya gini. Lah itu ceritanya pas waktu siang hari kurang lebih jam 11-an. Saya nyapu di belakang, area belakang sana. Ya saya wajarnya nyapu lah ketika. Cuman dari kejauhan tuh dia itu kan
nyapunya dekat toilet. Dia itu maunya ke toilet gitu loh tujuannya dia tuh. Mau ke kamar mandi. Toilet mana sih, Pak? Toilet sana tadi yang saya pernah tunjukkan tadi dan di bawah tulisan 1910 itu doang. Boleh ditunjukkan lagi? Boleh nggak? Ada sana. Iya. Oke. Jadi di sana itu memang ada pengunjung yang melihat sampean lagi melakukan kegiatan gitu ya? Iya, mulai nyapu. Cuman kan dia intinya numpang ke kamar mandi biasanya. Numpang ke kamar mandi. Tadi cuman belum nyampe kamar mandi. Dia dari kejauhan itu ya tepatnya di sini dia tuh. Iya. Kalau tepatnya di sini. Di sini ngelihatnya tuh di sini ya. Dia ngelihatnya di sini, posisi di sini, di sini tuh. Iya. Dia turun mau sini. Nah, posisi saya di sana. Saya nyapu di area situ. Di area pas itu. Nah ini. Oke, di situ. Cahaya center ini sini saya nyapu di situ karena itu ada semak-semak atas daun kan. Oke. Saya nyapu. Dia di sini posisi ngelihat. Iya. Cuek dia mau kalau dari itu dari saya loh. Dia cuma mau ngasih tahu tapi dia nggak bisa ngomong, cuma gagap doang. Nah, dari saya wah, karena berhubung sini sering orang kesurupan, aku mikir wah tuh bocah kena paling, aku bilang gitu lah. Nah, aku lari, tak tanya kenapa, matanya merah, terus kenapa? Saya lari, terus saya ambil air putih, saya suruh minum. Ada apa? Dia masih susah ngomong. Tenang dulu suruh minum. Pak, saya tadi lihat di sebelah sampah. Lihat apa? Ya kemungkinan ya kalau saya secara pribadi ataupun orang sini mungkin langsung bisa nyebut ada tentara Jepang, itu bukan langsung jelas kan. Berhubung bukan dia nyebutnya nggak kayak gitu. Karena berhubung dia orang Kuningan kesini cuman karena kerja itu hiburan itu, dia nyebutnya gini. Tadi di sebelah sampean itu ada yang itu loh, orangnya seragamnya kayak patung di depan. Kayak patung di depan sekolah ini ya? Itu yang itu patungnya itu. Kan itu otomatis seragamnya Supriyadi dan kawan-kawan ketika menjadi tentara peta. Seragam yang belakangnya ini ada topinya itu. Samurai sejajar komplit gitu loh. Bahasa Naman. Terus kenapa? Tapi kepalanya nggak ada. Waduh. Itu loh yang menjadi Tapi saya sendiri kan nggak ngerasain, ngomongnya di sebelah saya gitu loh. Di samping saya nyapu. Tapi ya berhubung kita kemungkinan setiap hari di sini atau apa yang malah justru yang bahasanya yang dilihatkan orang lain gitu, yang belum pengunjung baru itu loh, posisinya seperti ini. Jadi jaraknya ya sini lah, lebih 20 meter lah dari sini. Terus di sini yang mungkin ada titik angkernya di mana sih, Pak? Coba sampai tunjukkan lagi, Pak, di mana, Pak? Pak. Kalau berbicara titik angker titik angkernya di mana lagi sih? Gimana sih? Kalau bicara titik angker itu saya rasa saya sendiri juga selama ini ya memang itu, cuman kalau ngerasa auranya beda, ketika kita kerja sendirian kadang sembring-sembring, itu sembring sendiri di daerah sini. Di sini ini apa ini? Kamar mandi. Ini kamar mandi, dulunya kantor ini. Oh, dulunya kantor. Ini dulunya kantor. Terus ini apa ini? Yang itu di bawah gedung tadi. Oh, ini gedung. Ya. Cuman kalau dulu ya sampai saat ini ya belum pernah kulakukan, tak lakukan. Ini tuh dulu pohon ini katanya dulu pesannya jangan sampai modal pohon ini lah, ini loh. Jangan sampai dipotong ya. Jangan, intinya seperti ini. Oh, ini pohon apa sih ini? Ini pohon apa gitu? Pule bukan ya? Bukan. Ini. Pohon mangga bukan? Bukan. Dia daunnya seperti itu. Dia nggak boleh metik ataupun nyeklek, motong itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya dibiarin gitu aja. Itu sampai saat ini ya saya ikuti lah. Gitu. Iya. Terus Pak, yang di mana lagi nih? Oke. Kalau berbicaranya seram, itu ujung sana itu, ujung sana mentok tuh. Itu ruangan pramuka. Ruangan pramuka. Pramuka. Itu pun saya ngomong ya juga saya belum ngalami. Ya. Cuman pengakuannya orang-orang dulu sekolah-sekolah itu yang paling ngeri di sana itu ujung sana. Ayo ke sana, Pak, coba Pak. Ayo. Katanya seperti itu katanya. Iya. Kalau saya pribadi memang ya udah biasa di sini ya. Mungkin ya berharap jangan sampai ditemui lah. Iya. Tapi nggak pernah ya, Pak? Kalau ditemui belum pernah. Ya nggak minta lah ya. Ya nggak minta lah cuman selama ini ya suara-suara atau apa gini. Kalau posisi bangunannya seperti ini. Ini apa nih, Pak? Ini Ruangan. Ini ruangan juga. Ya. Nah ini turunan dari sini ini. Kalau aku ngerasa loh, ya aku pun nggak punya indra keberapa pun nggak ada, 5,5 aja nggak ada. Iya. Cuman di sini itu beda. Di sini beda. Ya ini lah, pas ini lah. Ini ya? Ya ini. Oh. Ini.
sama daerah ini. Sama daerah ini. Nah, ini sumur toh. Ini sumur tua ini. Mana? Oh iya, ini sumur tua ini. Sumur tua. Sumur peninggalan Belanda. Betul. Nah, ini. Oke. Ini sumur tua. Ini yang paling kalau masuk aromanya setengah griming-griming lah. Gitu ya. Nah, gitu loh. Kalau saya meskipun saya tiap hari nyapu sini kan nyapu saya sini. Iya. Nyapu sana sampai lorong sana. Cuman kan kadang kalau sendiri tuh kayak seolah itu ada yang melihat loh, ada yang mengawasin gitu loh. Kayak wah, nyapau gitu. Kayak orang ada orang lihat gitu. Itu yang entah itu perasaan halu atau enggak tahu. Iya. Ini kemana nih Pak? Ini langsung lapangan basket loh. Oke. Ini sudah enggak ada. Ini lapangan basket ya? Iya. Oke. Terus yang katanya sampean pernah dengar serdadu tanpa kepala itu? Bukan lah, kalau itu dengar, saya nggak menyebutkan tanpa kepala. Iya. Tapi suara derap langkah derap langkah ya. Batalion ya. Oke. Satu batalion itu bro orang kayak orang paskibraka jalan itu ya di sini. Ya di sini nih. Ya area sini. Oh, itu dari mana awalnya tuh? Ya dari sini, arahnya ke sana. Arahnya ke sana maju. ya. Kan ini belakang kan. Iya. Dia maju. Oke. Bro ke depan gitu. Ke sana ya. Ya kayak berdiri kan. Ya juga ada suara yang masa sih? Iya, gitu jelas, jelas dari sini. Itu itu bahasa Jepang apa bahasa Indonesia? Jepang. Jepang dari sini, dari sini. Lorong sini. Lorong sini, jalan ke sana. Tembus sana. Lah kan saya tidur di sana gitu loh. Oh, itu waktu sampean tidur di sana itu dalam rangka untuk ngiyup ya? Iyup, ya kan karena jam hujan. 2 malam hujan deras, angin, terus air itu masuk ke pos. Saya lari, saya misalnya berteduh lah. Saya di pinggiran itu ya emang bingung nyari apa lah. Itu ada styrofoam bekasnya kulkas 2 pintu kan panjang itu. Tak buat rebahan gitu loh. Jadi mau nggak mau di kuping kan hampir nempel jaraknya berapa tau dengan lantai posisinya. Jadi hentakan suaranya keras sekali. Keras banget dan ya ada suara aba-aba itu. Yuk gitu ke sana jalan ke sana. Ya secara tidak langsung ya suka tidak suka mau nggak mau kan kita ya juga setengah merinting. Itu kepalanya pelan-pelan aku. Ini suaranya kayak gini berapa orang ini aku tak lihat pelan-pelan. Alhamdulillah kosong. Oh. Nggak ada sama nggak ada sama sekali ya. Suaranya hilang tidak ada. Waduh. Itu real semua tuh Pak ya. Itu saya sendiri. Pengalamannya sampean itu ya. Bukan cerita loh. Kalau penampakan alhamdulillah janganlah sampai kalau bisa jangan. Tapi kalau suara real di sini. Suara real yang ada di sini semua ya. Oke. Ada lagi nggak cerita horor lagi Pak? Kalau cerita horor ada lagi. Apa itu? Ini ingat nggak program Pak Presiden kita Prabowo becak? Iya kemarin tuh. Becak listrik. Becak listrik, iya itu. Ingat kan? 2025 kemarin kan? Iya, 2025 kemarin. Ya kurang lebih itu? setengah bulan, 4 atau 5 bulan yang lalu lah. Iya. Ya kan? 2025. Itu ceritanya gini, itu real juga. Itu kita ini Blitar itu kota Blitar itu kebagian 200 unit. 200 unit ya. Dan itu pun kebetulan yang diberi wewenang oleh itu wakil wali kota. Ibu Elim di Usamba kebetulan ada. Terus becak itu dalam proses sebelum dibagi kan ada perbaikan. Oke. Nah, melihat kondisi sini kosong akhirnya ditaruh di sini. Becaknya dititipkan di sini. Itu ada berapa ratus becak itu? 200 unit. 200 unit becak. Dititipkan sini. Nah, di sini itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulanan lah sebelum dibagikan itu. Karena kan memang ya butuh mekanisme kan, namanya birokrasi. Karena itu di bawah naungan yayasan yang dibentuk oleh Presiden kita. Pak Prabowo ya. Iya, yayasan apa gitu kan. Harus ini. Lah pas waktu pembagiannya itu jaraknya kurang lebih seminggu. Itu ada teknisi langsung dari Bandung yang datang khusus. Kesini. Iya, yang khusus dia memang teknisinya dari PT Pindad Bandung. Iya, PT Pindad ya. Itu untuk teknisinya Bandung itu becak itu. Di sini untuk ngecek karena posisi dalam pengiriman kan namanya di itu di jasa pengangkutan kan ya mesti kocak apa-apa akhirnya dia betulin. Terus masang stiker gambarnya Pak Prabowo. Kan gitu. Becak listrik gratis gitu-gitu. Lah namanya datang ke sini cek itu dia orang 4. Tanterin Pak enggak ada listrik, enggak ada. Udah ambilin nuren, tak ambilin nuren. Tak tembak di sana lampu sentrong itu kan. Ya pengerjaan Pak ini harus 2 hari harus kelar 3 hari itu. Kan harus butuh ngecas kan baterainya itu. Sampai sana dia dilempar sama itu
apa kayak kayu gitu loh. Dilempar. Iya, bro. Nggak tahu yang lempar siapa. Nggak tahu, memang bro kalau lari ke Semua? depan ya. Semua itu. Ya semua lari, Pak. Kok ngeri banget ya? Ngeri mas, saya dilempar bener Pak. Ya kamu, kalau saya ngomongnya simpel aja. Iya. Lain kali makanya salam-salam, mau kamu juga baru di sini ya, namanya Amit-Amit lah. Oh iya Pak, Amit. Gimana? Aman Pak? Terus masih aman, dia melakukan kerja aktivitas. Nah, pas kejadian di sini, ini. Di mana? Nah, ini. Oke. Nah, ini fakta real, saya nggak ngada-ngada. Ini real ya? Ini real. Ini di ruangan ini. Ini apa nih, ruangan apa nih? Yang tadi awal tadi. Iya. Spill dari awal ini. Iya. Ini becak semua Bang. Ini penuh. Penuh becak di sini ya. Nah, ini masih ada. Terus Pak, ada yang Pak. Sekelebat. Iya. Kelihatan kan? Iya. Ayolah, udah. Ayo, Terus. Inilah, kelihatan kan? Oh iya, ini bekas anunya becak. Stiker kan? Ya? Oh Ini iya. penuh, Bang. Ini becak penuh. Nah, itu ada bekas stiker itu. Oke, yang itu ya. Ya, itu bekas stikernya. Lagi masang stiker di sini, terus gitu. Dia diraba kakinya, digerayai gitu. Diraba? Iya, diraba, jelas. Gani kayak diraba. Ya kemungkinan yang nunggu yang tak ceritain tadi, bocil di sini tadi. Anak kecil berbulu itu ya. Oh. Itu di sini, Pak. Iya. Sini, Pak. Aduh, aku merinding ya. Nah, ini stiker bekas ya ini. Amit. Ini di sini ya. Di situ. Guys, mungkin kalian bisa melihat ya. Di sini ada apa? Katanya ada bocil berbulu ya yang lagi menjilati kloset ya, teman-teman. Oke. Pak, kalau di lantai 2 itu ada apa sih, Pak? Ya, ruangan aja. Ruangan apa, Pak? Ruangan kelas. Luas itu, ruang atas itu. Boleh ke sana, Pak? Kenapa? Boleh ke sana nggak? Gimana Maksudnya sampean ceritain ada apa gitu loh. Kalau posisinya sama, Iya, ruangan sekelas sama. Kan naik ke atas itu. Itu luas, sangat luas sekali. Oh ya? Iya, sangat luas, naik letter L dia. Dia naik tangga dua sap, terus naik ke sana. Ya ruangan kosong saja sama, ruangannya semikian. Gitu. Ayo coba ke sana boleh, Pak? Boleh Pak enggak? Gimana? Sampean ceritain lah. Ada apa di situ loh. Jadi ini kayak touring gitu loh, Pak, touring. Touring sebentar lah. Soalnya kalau nanti aku cerita sendiri, memang ada. Kalau posisinya ya nggak ceritain, nggak, maksudnya kan tadi kita bahasanya yang sampean kasih tahu tempat-tempat yang sepik lah, Kalau atas saya rasa nggak ada, maksudnya nggak ada yang bilangan Cuman posisinya naik di atas ada ruangan. Kalau berbicara ruangan sama aja ruangan ini. Oke, Nah, ini sama kayak ini ya. Cuman terbengkalai kayak gitu, ajur semua atapnya. Dan di bawah itu sudah ditumbuhi pohon-pohonan. Oke. Kayak rumput-rumput itu udah gitu loh posisinya. Nah, ini kan kelihatan kan ya? Iya. Sama, kalau saya tadi ceritain, maksudnya nggak ada tempat peristiwa sejarah atau kejadian apa, nggak ada. Cuman posisi tingkat aja. Gitu. Oke, Pak, kalau bentar, aku bingung sama ruangan rahasianya Pak Supriyadi itu. Iya. Ya di situ kan ada kayak dupa, terus ada sesaji, gitu kan? Tahu nggak? Iya. Ya itu sebenarnya apa sih? Tadi kan aku ke sana itu loh. Itu apa sih sebenarnya sih? Kok ada kayak gitu loh di sini? Itu sebenarnya gini. Itu istilahnya nggak tahu bahasanya rutinitas atau kebiasaan apa nggak tahu. Itu memang kami pihak orang yang sebelumnya saya loh. Iya. Itu setiap di sini kan tanggal 14 setiap itu diperingati ya. Untuk ada acara di sana drama prosa. Cuman itu bahasanya orang sini ataupun orang yang bahasanya orang pintar atau paranormal itu pengakuannya Supriyadi di situ. Supriyadi ada di situ. Di situ kan ya. Dia intinya aku itu gini lah, aku ngacarain kamu, aku memperingati kamu. Tolonglah jangan sampai hujan acara ini. Jadi gitu loh. Kan acara itu mengundang wali kota, mengundang misalnya berapa sampai gede lah nanti. Kalau sampai hujan kan ya masih gitu loh. Bahasanya seperti itulah. Ya. Tapi sebentar, yang ganjil itu Pak ya. Yang ganjil tuh Kak. Nah, di sana itu kan memang katanya orang-orang supranatural itu kan bisa melihat Pak Supriyadi ada di situ. Iya. Sedangkan Pak Supriyadi ini memang masih hidup loh. Nah, ya itu kan saya sampaikan. Masih hidup loh guys, umurnya tuh 126 tahun sekarang ini. Saya sampaikan dari awal tadi bahwa terkait keberadaan Supriyadi itu ada memang beberapa bagian orang percaya atau ada. Karena saya ngomong
itu sendiri karena saya sudah pernah bertemu salah satu orang yang pernah janji sama Pak Supriyadi. Jadi gini, pasca kemarin pas pengejaran itu tahun sekian pemberontakan itu, kita janjian di sini ya, gitu kan, kita janjian di sini ya. Akhirnya baru tahu ketemu tahun 1997 kemarin ketemu. Berarti itu bukti nyata kan masih hidup. Nah, benar gitu kan? Nah, karena saya dapat cerita sendiri meskipun yang bahasanya muksos itu apa segala macam itu. Ya itu memang versi narasumber dari manapun gitu. Tapi kalau secara objeknya saya memang belum pernah melihat beliau aja. Cuman saya dapat pengakuan dari orang yang pernah janjian itu loh. Gini, nanti kita pisah ya di sini supaya kita aman. Maksudnya dalam pisah aman dari pengejaran Jepang loh. Tapi aku janji kita besok pada tahun sekian kalau Indonesia sudah merdeka kita ketemu di sini. Gila memang benar pas hari itu juga jam itu juga tepat beliaunya nemui orang yang saya ngobrol itu. Kayak gitu ya. Betul gitu loh. Iya, karena saya juga pernah menemui beliau gitu loh. Tepat tanggal 14 Februari tahun 2024, Pak. Iya, pernah di lereng Gunung Kelut. Dia selalu memperingati hari apa ya namanya ya? 14 Februari. Iya. Itu hari apa tuh namanya? Itu selalu tanggal 14 ini kalau di sini drama kolosal. Kalau ada penggiat, ada kan penggiat pencinta Supriyadi sendiri, istilahnya komunitas lah. Gitu loh. Yang memang benar-benar masih beliau ada komunitas yang mengetahui bahwa Mas Supriyadi masih ada. Itu selalu napak tilas. Di mana pelayannya Supriyadi napak tilas. Dan terus di sana itu pakai tumpeng kayak selamatan syukuri. Selamatan, ya benar. Nah, beliaunya kan masih hadir kan gitu bahasanya itu. Biasanya sih pakai baju putih-putih, teman-teman. Pakai baju putih-putih dari atas ke bawah, dan orangnya itu beliau itu berjanggut putih panjang segini sambil membawa rokok ini guys, sambil ngudut-ngudut gini guys, keren banget. Terus Pak, kalau realnya memang saya makanya banyak berapa pengunjung Mas. Iya. Kalau Supriyadi itu ngomongnya masih itu. Saya ngaku jangan sampai ketika saya ngobrol itu nggak ada benaran kan, dia ngeri kan gitu. Iya. Nah, terus itu katanya lari di Gunung Gedang sana di lereng gunung di memang benar di Beringin Banjang. Ngapunten Pak, maaf, itu bukan ranah saya. Yang saya sampaikan adalah di tempat lokasi kerja saya. Kan karena setiap harinya saya melalui benar fakta nyata kan gitu. Betul enggak ya? Betul Bang. Itu bukan ranah saya. Nah, kebetulan saya kenal dengan Pak Suroso itu. Akhirnya komunikasi lah. Ketika ada di tamu sini pengen ke sana, saya ngasih tahu. Atau ini ada tamu pengen melihat tanah sana biar beliaunya yang istilahnya tahu yang faktanya kan gitu. Jadi bukan katanya kayak gitu kalau katanya kan. Karena teman-teman Pak Suroso ini ya, beliau itu adalah anak dari temennya. Betul, temennya Pak Supriyadi. Nah, bapaknya Pak Suroso ini meninggal tahun 2018 kemarin. Beliau itu meninggal sekitar umurnya ya 215 tahun, teman-teman. Wow. Dia bisa dianggap gurunya juga ya, gurunya Bung Karno, gurunya Supriyadi juga. Ya guys, jadi ini aku langsung menuju ke SMP 6-nya ya. Dan sekarang ini menjadi kantor garnisun, teman-teman. Kantor garnisun ini adalah merupakan bawahnya TNI ya. Dan lokasinya seperti ini guys kalau malam. Ya, kayak gini. Jadi dulu di sini tempat sekolah ya, SMP. Wow. Assalamualaikum, permisi. Ini kacanya kok pecah ini? Ada apa ini? Pohonnya gede-gede guys. Kewendeng. Di sini ada kelas yang terbuka. Misi. Ya, nggak ada apa-apa. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Kita penelusuran malam teman-teman. Oke, jadi kondisi saat ini SMP Negeri 6 Blitar loh. Ketika waktu malam hari seperti ini ya. Oke. Jadi di sini itu setelah aku melakukan penelusuran di sore hari ya, itu ada klinik ya teman-teman, atau rumah sakit mini gitu, yaitu rumah sakit
Dokter Ismail, guys. Kita startnya dari sini lah. Ini banyak ruangan-ruangan dan sinyal merindingku sudah mulai muncul ya. Permisi. Ada suara. Ada suara. Kayak suara napas gitu, guys. Serius ya teman-teman, aku ngerasain suara napas. Entahlah, mungkin masuk kamera lah. Ya, ini kelas yang kusennya cukup tinggi. Ini bangunan Belanda ya. Jadi memang terbagi-bagi teman-teman. Ada yang bangunan baru dan bangunan Belanda. Dan kalau bangunan Belanda ini memang dibiarkan seperti ini. Ya, ini penanda bahwa bangunan ini bangunan Belanda. Kelihatan ya, jendelanya gede, pintunya gede-gede gitu guys, tinggi-tinggi. Alright, kita gas ke sana. Yuk. Oke, nggak ada. Memang nggak ada apa-apa ya, kosong melompong gitu. Itu dalam lagi. Ini kalau ke sana ke lorong gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih memang kelas-kelas ini sama semua. Ini bukan kelas sih, kayak apa ya, kamar gitu teman-teman. Kalau yang di sebelah sini ya teman-teman ya, nah kayak gini guys, besaran yang di sebelah sana itu kelas-kelasnya. Alright, kita gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tapi kalimat la ilaha illa min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu kulli syai'in qadir. Dia ada ruangan. Gak tahu ini ruangan apa. Oke. Kita lanjut ke sini. Ini ada musola, teman-teman. Kita gas ke sana ya. Musola, guys. Itu rumah warga yang di situ ada lampunya. Oke. Jadi peninggalan-peninggalan Belanda ini ya yang di sini. Kalau ini musola baru, teman-teman. Kelihatan kok bentuk bangunannya, pondasi-pondasinya. Oke. Kayak gitu. Kita gas lagi ke lorong yang sebelah sini. Ini aku semakin merinding di sini. Entah ada apa ya. Ini kamar mandi. Keep it clean. Oke. Ada suara. Halo. Ini kamar mandi ada 4 ya. Dan kita lanjut lagi ke area bagian sebelah sini guys. Ini kalau yang di sebelah sini ini kosong, ditumbuhi semak-semak belukar kayak gini. Kita lanjut ke sini.
Dengar suara aku. Dengar gak? Kayak ada suara orang ngobrol, teman-teman. Halo. Ada suara, men. Ada kayak orang lewat. Oke, ini ada ruangan lagi kelas. Dan di situ juga ada ya kelas lagi. Kita kesini dulu, teman-teman. Wow. Terlalu terang ya. Ya kayak gini. Di sini ada meja-meja dan kursi. Tentunya buat sekolah. Di sini ada ban. Kita cek satu-satu ya. Oke, kosong. Ini juga kosong. Wow. Serius loh teman-teman, aku dengar suara di sini. Di sini nih. Ada suara kayak orang ngobrol. Entahlah, abaikan. Abaikan, men. Di sini ada lagi. Ini ruang apa? Ruang kesenian kali ya. Ruang kesenian, dan di dinding ini dipenuhi dengan coretan-coretan yang entahlah dulunya memang sengaja dicoret-coret gini atau memang dicoret. Ya, ini ada pintu, nggak tahu nih kalau kita masuk ke dalam. Oke, ini ada lemari-lemari ya. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Wah, kaget aku. Wah, gawendeng. Kaget, men. Pintunya nutup sendiri. Cuma tadi bekas aku buka pintu, mungkin pintunya terlalu berat ya. Akhirnya kusennya nutup sendiri gitulah. Ya, di sini ada foto Bung Karno ya di atas, dan di sini Ibu Kartini, dan ini Ki Hajar Dewantara. Kalau ini aku nggak ngerti ini siapa. Dan yang terakhir sini Sultan Hasanuddin, guys. Oke, kita lanjut ke ruangan mana ini? Sebelahnya bukan ke sana. Ada lagi nggak? Halo. Oke. Oh, ini ruang kesenian, teman-teman, yang ada di sini. Misi. Itu ada alat-alat apa ya? Apa itu kalau ngaran itu? Ini juga ada gendang-gendang gitu ya, teman-teman. Kayak ada yang ngintip di situ. Oke, ini semacam
apa ya, kayak kayak kulintang gitu ya teman-teman. Ada nadanya ya. Halo. Ada suara. Kayak suara geraman. Halo. Kayak suara geraman teman-teman. Ini ya kayak kulintang itu ya teman-teman. Bernada. Aku dengar suara di area luar dari bangunan ini ya, sebelah sini teman-teman. Jadi kayak ada suara geraman kayak gini guys, wah gitu. Dan ini nyata ya, aku tidak pernah menyeting-nyeting, dan ini aku kali pertamanya mendengar suara seperti ini. Kedua kalinya teman-teman. Yang pertama itu di pabrik pesugihan Gunung Kawi yang ada di area Batu Malang ya. Itu ada suara macan ketika aku memegang sapu lidi. Dan yang kedua ini setelah aku memainkan kulintang ini guys ya. Ini aku sebut kulintang ya. Ya, di sini ada boneka-boneka. Ya, ruang kesenian gitu. Nih. Tuh. Wow. Banyak loh bonekanya. Dan ini astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada sekelebatan lewat. Mungkin aku halu ya. Wah. Oke. Dan ini ada lukisan kanvas yang menandakan kalau ini adalah seorang wanita teman-teman, berkebaya ya, berkebaya merah. Oke. Dan di sini juga ada ruangan lagi yang di dalamnya ini terdapat lemari dan berkas-berkas kayak ada rambut loh, men. Ada rambut guys, sanggul mungkin ya. Nih sanggul ini loh. Ah, itu dia sanggul. Oke lah, kita lanjut. Ini kenapa dijebol semua ya? Dijebol semua teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Wow. SMP 6 guys. Ya, tutup. Buntu. Kita kesini dong. Oke. Itu lampunya hidup ya. Jadi untuk area SMP 6 ini memang kecil dibandingkan dengan SMP 3 yang tidak ada apa-apanya untuk luas lahannya ya teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah menuju ke rumah sakit guys. Rumah sakit itu ya. Ini kalian lihat di sini. Ya. Oke. Nih. Kamar sakit teman-teman, atau asrama di bawah pimpinan IC Sudanco Dr. Ismail Imusitsu namanya. Oke. Dan masuknya di sini aja deh. Oke, permisi. Kulon nuwun. Wow. Nah, kalau gini terang ya. Itu nggak tahu itu sebenarnya ke lampu merah itu apa itu. Cuman kelihatannya ya isinya barang-barang aja sih.
sepertinya loh. Oke. Oke. Ya. Jadi barang-barang gitu ya diletakkan di dalam sini, teman-teman. Jadi ini berkas alat-alat kesenian, dan pada zaman dulu memang digunakan untuk kamar sakit ya. Kamar sakit mungkin ada sekat-sekat gitu guys. Karena memang bentuknya kotak seperti ini. Ya mungkin sekarang ini ya, waktu masih aktif sekolahnya SMP 6 itu dijadikan tempat untuk apresiasi gitu ya, kayak sarana tempat rumah panggung gitu ya. Jadi ada panggungnya gitu guys. Halo, 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 halo. Oh, men angker banget men. Wah, gila. Kecil-kecil tapi suasananya bikin merinding cuy. Oke, kesini ya. Ini ada lagi ruangan lagi, kelas. Oke. Ini banyak tanaman-tanaman ya. Tanaman hias gitu guys. Jadi memang ruangan ini dikhususkan untuk kegiatan apa ya? Membuat apa gitu ya? Lupa aku istilah-istilah. Oh, tata boga ya teman-teman. Nih, jadi memang ruangannya ini dikhususkan untuk tata boga guys. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih, ini kan Bigora ya, isinya uang 2000 ya, ini 2000, ada 100.000, 5000, 1000, 5000, 50.000 ya. Ini perahu-perahuan juga. Halo. Aku dengar suara kayak kelentengan besi teman-teman. Teng. Ada telepon men. Siapa ini malam-malam? Halo. Yo. Di mana? Iya, ini mau selesai nih. Mau selesai. Iya. Iya. Tegang-tegang ada telepon. Gendeng. Oke, ini seperti ini ya. Nah, kalau di belakang sini ya kayak gini-gini aja ya teman-teman. Ini sudah pasti yang paling belakang sini itu kantin tuh, perkantinan di sini ya. Ya banyak gerai-gerai gitu. Oke. Dan ya kiranya sama aja sih.
kalau yang ke sana ya. Oke, terima kasih. Ini aku balik ke ruangan garnisun. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HF Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Samarayu.